Namanya Tuan Syekh Abu Bakar Ibnu Mujahid. Ibnu Mulakin bercerita, satu waktu ini Tuan Syekh Abu Bakar Ibnu Mujahid qama di Shibli. Dia berdiri ketika Imam Shibli datang. Murid-muridnya kebingungan. Begitu murid-muridnya melihat gurunya berdiri, datangnya Tuan Imam Shibli ini, Abu Bakar Shibli, kemudian bertanya, "Anta la taqumu li Ali ibn Isa al-Wazir." Wahai guru, engkau tidak berdiri saat datang Ali bin Isa, seorang menteri. Ini seorang ulama Al-Quran, menteri datang dia kagak bangun. Tapi kenapa giliran Imam Shibli kau bangun? Kenapa kau bangun kemudian memeluknya, mengejutnya? Kata beliau, bagaimana aku tidak berdiri? Kaifala aqumu? Bagaimana aku tidak berdiri? Wa yu'azzimuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah begitu mengagungkan, memuliakan Imam Shibli. Bagaimana memuliakannya? Ketika sebelum kedatangan Imam Shibli, Nabi datang dalam tidurku dan kemudian berpesan, "Saya dukhulu rajulun min ahlil jannah, idza dakhala 'alaika fa'akrimhu." Jadi ini orang pengen datang bertamu, Nabi duluan informasiin ke tuan rumah, bakalan datang lelaki penghuni surga. Kalau dia masuk ke rumahmu, ente kudu hormatin orang penghuni surga. Kebayang nggak kita bagaimana nih kedudukan? Dia mau datang, Nabi menginformasikan bahwa akan datang seorang penghuni surga. Dia kudu berdiri. Nanti kita tahu apa alasannya kemudian begitu istimewa dia punya kedudukan. Begitu selesai Imam Shibli pulang, 2 hari kemudian dia mimpi lagi ketemu Rasulullah. Mudah-mudahan di waktu ini kita mimpi ketemu Rasulullah. Kalau ulama-ulama yang mereka, apalagi Tuan Guru Muhammad Zaini Abdul Wadi, beliau kalau ingin memberikan motivasi cinta supaya kepada Rasulullah bertambah terus, beliau sampai bikin pernyataan, kebangetan banget, udah umur 40 tahun masih belum mimpi ketemu Rasulullah. Waduh. Jadi kalau dengar itu, apa nih pengalaman? Kata beliau, kebangetan ente, udah umur 40 tahun belum mimpi ketemu Rasulullah. Kan umatnya Nabi Muhammad. Ini ada orang yang dia mau bertamu, Nabi datang duluan dalam tidur tuan rumah. Ini mau datang penghuni surga, kalau dia masuk ke rumahmu, fa'akrimhu, hormatin. Begitu 2 hari setelah kepulangan dari Imam Shibli, ini Imam Abu Bakar, Tuan Syekh Abu Bakar bin Mujahid, ulamanya Al-Quran, beliau mimpi lagi lihat Rasulullah. Rasulullah datang lagi. Kemudian Rasulullah mengucapkan, akramakallahu, semoga Allah memuliakan engkau dan lantaran kau muliakan tamu yang datang, kama akramaka ahlal jannah. Masya Allah, sebagaimana engkau telah menghormati penghuni surga yang datang ke rumahmu. Disebutnya penghuni surga. Jamaah sekalian yang berbahagia, apa yang kemudian bikin penasaran dari ini Tuan Syekh Abu Bakar bin Mujahid, nggak ketahanan, dia nanya, "Ya Rasulullah, bimastahaqqa asy-Shibli hadza minka?" Apaan yang menyebabkan ini Tuan Syekh Imam Shibli mendapatkan kemuliaan darimu ya Rasulullah? Apa yang kau informasikan datang? Kau sebut sebagai penghuni surga, kau pesan aku untuk menghormatinya. Dia ngerjain apaan? Sampai segitunya punya kedudukan darimu ya Rasulullah. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yusalli khamsa salawati
wa yadhkuruni fi kulli salati yaqra'u laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi ceritain ini orang kalau sholat 5 waktu dia kagak pernah baca surat yang lain habis suratul Fatihah. Sholat maghrib begitu waladhdallin amin dia baca surah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rakaat kedua setelah Fatihah dia baca lagi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Salat Isya setelah Fatihah dia baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Selama 30 tahun dia sholat nggak pernah ganti surah kecuali laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ayat yang berkaitan tentang Rasulullah yang diimpiin orang Al-Quran yang lahir tahun 245 Hijriah. Ente kudu tahu nih ada orang yang cinta banget sama aku. Begitu dia sholat selalu mengingat aku karena ayat yang dia pilihkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kayak apa Pak cintanya kepada baginda Rasulullah dalam salat. Saat dia mengingat Allah dia juga tidak mau tertinggal untuk mengingat baginda Rasulullah. Sallu ala Nabi. 30 tahun hampir meninggal dunia dia baca itu surah penutup dari surah At-Taubah laqad ja'akum, disebutnya sebagai rajulun min ahlil jannah. Belum mati tapi emang kudu begitu buat umat yang cinta kepada baginda Rasulullah dan termasuk kita semoga di dalamnya. Hujan yang tak berhenti dari langit tak membuat kita untuk terhalang datang ke mushola al-maghfirah ini. Semoga Allah tambahkan kita di dalam hati kita kepada baginda Rasulullah biar kita bisa mimpi melihat wajah mulia baginda Rasulullah. Kita baca suratul Fatihah ya Rabb. Fatihah ini khusus kita minta kepada Allah selepas dari majlis ini kita dapat hadiah bisa mimpi bertemu Rasulullah. Ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal Mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Ya Allah hasil maqasidana wa maqasid auladina wa dhurriyyatina wa talamizina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun 'alaina sahil umurana wa umurahum warfa' darajatina wa darajatihim fid din wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Berbahagialah, bersyukurlah menjadi umat Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.